adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita kembali bertemu di dalam kesempatan ini untuk mendengarkan presentasi dari tugas teman-teman kalian tentang menganalisis puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Nah, adik-adik pasti penasaran kan siapa yang akan mempresentasikan? Mari kita ikuti presentasi mereka. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vindi Novita Domits, kelas 12, jurusan akomodasi perhotelan. Saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Sebelum kita masuk pada menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu puisi. Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah suatu kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, dan diiringi musik yang sesuai dengan puisi tersebut. Selanjutnya, suasana dalam puisi. Suasana dalam puisi adalah suatu keadaan pembaca atau suatu perasaan dari pembaca ketika pembaca membaca akan puisi tersebut. Kemudian tema. Tema dapat diartikan sebagai ide, gagasan pokok, atau acuan penyair dalam menentukan alur dari puisi tersebut. Selanjutnya, makna puisi. Makna puisi adalah arti, maksud, serta isi yang terkandung dalam puisi tersebut yang ditafsirkan oleh pembaca. Oleh karena itu, pada beberapa puisi memiliki penafsiran yang berbeda-beda karena tergantung bagaimana mereka menafsirkan akan puisi tersebut. Selanjutnya, pada puisi terbagi atas dua unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang membuat puisi tersebut menjadi suatu karya seni yang berkualitas. Kita masuk pada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang terdapat dalam puisi, antara lain diksi, imajinasi, majas, rima, ritme, irama, tema, dan lain sebagainya. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar puisi, tetapi melengkapi puisi menjadi suatu karya seni, seperti aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, aspek biografi, aspek masyarakat, dan lain sebagainya. Salah satu contoh musikalisasi puisi yaitu puisi Aku karya Chairil Anwar yang menggambarkan kepada kita mengenai kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri
dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan hak-haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan, cobaan yang harus ia hadapi. Demikianlah penjelasan saya mengenai menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeriski Banat, kelas 12 jurusan Teknik Audio Video. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada pengungkapan sikap penyair. Setiap judul puisi mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut dikarenakan ada ruh yang ditaruh oleh penyair sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Yang kedua, tema. Tema merupakan gagasan pokok penyair lewat puisinya. Gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan-penjelasan dan hubungan setiap kata dalam puisi tersebut. Dari tema inilah yang akan menjadi kerangka pengembang puisi. Jenis tema ini beragam, mulai dari tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang akan dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Yang ketiga, makna. Yang dimaksud dengan makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada salah satu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Pesan yang ditangkap oleh pembaca puisi sendiri berbeda-beda, sebab dipengaruhi oleh tingkat pengalaman masing-masing pembaca puisi. Jadi, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman imajinatif dan perasaan penulis. Kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan makna. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Krisliana Putri Emma Karoles, kelas 12, jurusan Akomodasi Perhotelan. Di sini saya akan menerangkan tentang materi menganalisis suasana, tema, dan makna melalui musikalisasi puisi. Menurut Arsi, musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk ekspresi sastra. Puisi melibatkan beberapa unsur seni seperti irama, bunyi yang dimaksud di sini adalah musik, dan gerak yang dimaksud adalah tari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra dan bahasanya terkait irama, matra, ritma, serta penyusunannya larik dan bait. Gubahan dalam bahasa yang dibentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Ada beberapa unsur-unsur dalam menganalisis puisi. Yang pertama yaitu sense.
Sense yaitu makna dalam puisi. Pada dasarnya sense akan berhubungan dengan gambaran dunia atau makna secara umum. Yang kedua, subject matter, yaitu adalah pokok pikiran yang dikemukakan oleh penyair lewat puisi yang ia buat atau ia ciptakan. Yang ketiga yaitu feeling. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. Yang keempat, tone atau tone adalah pokok pikiran yang ditampilkannya yang sejalan dengan feeling. Kelima, totalitas adalah keseluruhan makna yang terdapat dalam satu puisi tersebut. Yang keenam, tema. Tema adalah ide dasar dari suatu puisi yang menjadi inti dari atau dalam keseluruhan makna puisi tersebut. Demikianlah puisi akan tercipta menjadi puisi yang baik dan benar apabila sejalan dengan unsur-unsur tadi, yaitu yang pertama sense, yang kedua subject matter, yang ketiga feeling, yang keempat tone atau tone, yang kelima totalitas, yang keenam makna. Demikianlah tugas saya tentang menganalisis suasana, makna, dan tema musikalisasi puisi sudah selesai. Shalom dan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vinta Karoles dari kelas 12 akomodasi perhotelan. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. Yang pertama adalah suasana. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Contohnya gembira, ungkapan cinta, haru, sedih, bahagia, bimbang, tenang, sepi, khusyuk, dan lain-lain. Yang kedua adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok sebagai dasar penulisan sebuah karya. Gagasan pokok tersebut begitu kuat dalam jiwa penyair. Pengungkapan gagasan pokok tersebut menjadi landasan awal memahami isi karyanya. Kemudian gagasan pokok inilah yang akan berkembang melalui penjelasan-penjelasan dan hubungan setiap kata puisi tersebut. Dan yang ketiga adalah makna puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda, manakala penafsirannya tidak mungkin akan bertolak belakang. Dan yang keempat adalah musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah bentuk apresiasi puisi, ungkapan musikan, instrumen, melodi, dan nyanyian ucapan. Puisi dinyanyikan sehingga pendengarnya yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi
bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Paham menjadi paham. Yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Olivia Kristafania Karaeng, saya dari kelas 12 TKJ. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik sesuai dengan isi puisi. Dan musikalisasi puisi adalah sebuah pengungkapan ekspresi di mana terjadi mengekspresikan emosi, suasana hati, rasa pesona, kagum, keresahan, kegelisahan, dan suasana hati lainnya. Dengan puisi, seseorang akan lebih sadar akan dirinya untuk mengamat, mengagumi, atau memikirkan lingkungan dan alam sekitarnya. Suasana merupakan salah satu unsur intrinsik yang dapat kita temukan dalam sebuah puisi. Unsur intrinsik mencakup tema, latar, tokoh penokohan, amanat, sudut pandang, alur, dan gaya bahasa. Suasana yang terdapat dalam suatu peristiwa biasanya erat sekali hubungannya dengan alur cerita. Dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar ini, terdapat suasana sedih dengan digunakannya bunyi akhir U pada kata rapuh, tempuh. Akhir bunyi U yang berulang pada bait ketiga. Penggunaan nada U yang berulang menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Tema adalah gagasan sentral pengarang yang mendasari penyusunan suatu cerita dan sekaligus menjadi sasaran dari cerita tersebut. Tema adalah isi keseluruhan puisi. Maksud dan tujuan penulisan. Tema puisi dari Chairil Anwar ini adalah kasih tak sampai. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama. Bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Dalam penafsiran pasti akan ada unsur subjektivitas. Kedewasaan, kemantapan pengalaman, dan pengetahuan penafsiran akan menentukan mutu rumusan puisi. Dengan demikian, hanya penyairnya yang tahu makna persis puisi tersebut. Puisi Cintaku Jauh di Pulau merupakan sebuah ungkapan perasaan yang mengandung berbagai makna. Makna dari puisi Cintaku Jauh di Pulau yaitu aku lirik memang sudah mendapat bisikan alam bahwa aku lirik memang sudah tidak jauh dari ancaman maut. Aku lirik memiliki rasa-rasa atau firasat yang terus membayanginya hingga tercipta puisi yang menyentuh hati ini. Bahasa puisi ini memberikan makna lain daripada bahasa biasa, sehingga dapat merasakan rintihan dan kekecewaan yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Victor Pesuma. Saya dari kelas 12 Teknik Audio Video. Di sini saya akan menganalisis tentang musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Belum ada kesepakatan atau konvensi resmi mengenal definisi musik puisi. Meskipun begitu, musik puisi telah cukup lama eksis di dunia sastra dan seni Indonesia. Dan juga dalam musikalisasi puisi mempunyai tema dan puisi. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu musikalisasi puisi. Pada setiap penulisan musikalisasi puisi pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan
dianjurkan harus memikirkan tema yang akan dibuat. Dan juga dalam musikalisasi puisi mempunyai puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait-bait. Isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Ada juga salah satu contoh dalam musikalisasi. Di sini saya mengambil aku jauh di pulau, berarti kekasihku berada di pulau yang jauh. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Kekasih aku masih gadis dan manis. Karena si aku tidak ada, ia berbuat iseng menghabiskan waktu sendirian. Dapat juga berarti bahwa isi gadis dengan sangat menantikan si aku. Dalam bait kedua, untuk menuju kekasihnya, itu si aku naik perahu dengan lancar pada waktu terang bulan, dan ia membawa buah tangan untuk pacarnya atau oleh-oleh. Angin pun membantu laut terang, tidak berkabut. Meskipun demikian, si aku tidak merasa tidak akan sampai kepada pacarnya. Bait ketiga, di air laut yang terang dan di angin yang bertiup kencang itu, menurut perasaannya secara sepenuhnya. Di perasaan penghabisan, semuanya serba cepat, laju tanpa halangan. Namun ajal atau kematian telah memberi isyarat akan mengakhiri hidup si aku. Jadi dalam cerita cintaku jauh di pulau, saya mengambil kesimpulan bahwa si aku ini mau bertemu pacarnya, tetapi dalam perjalanan mendapatkan musibah dan mengalami kematian. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Miss Indah Ayuni Putri Lalorang, kelas 12 jurusan akuntansi. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Makna puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan atau suatu pikiran dari penyair secara imajinatif. Penyair merupakan seseorang yang membuat atau menciptakan sebuah puisi. Seorang penyair menggunakan bahasa yang penuh makna dan sistematis. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Tema dalam puisi merupakan gagasan pokok penyair lewat puisinya. Gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan-penjelasan dan hubungan setiap kata dalam puisi tersebut. Dari tema inilah yang akan menjadi kerangka pengembangan puisi. Musikalisasi puisi adalah genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Puisi karya Chairil Anwar, Cintaku Jauh di Pulau. Tema puisi dari Chairil Anwar ini adalah kasih tak sampai. Suasana dalam puisi tersebut adalah suasana yang tidak nyaman, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Makna puisi tersebut menceritakan usaha aku yang akan menyampaikan keinginan yang sangat diidam-idamkan, yang dikiaskan sebagai gadis manis, yang mungkin gadis manisnya itu adalah pacarnya, yang sedang berada di sebuah pulau yang jauh. Meskipun keadaan berjalan dengan baik, berjalan lancar, bulan memancar, perahu melancar, dan angin membantu bertiup dari buritan. Namun
aku merasa bahwa tidak ada mencapai pacarnya yang disebut gadis manis yang selalu dicita-citakan. Hal ini disebabkan oleh perasaan bahwa maut akan lebih awal datang. Maka dari itu, meski sudah menghabiskan banyak waktu dan segala usaha telah dilakukannya, hal itu akan menjadi percuma karena sudah diatur oleh garis nasib. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pafrasnemi Tuboa dari kelas 12 TAV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menentukan suasana puisi. Ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan baik, sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut saja, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair, sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Menentukan tema puisi. Semua karya sastra pastilah memiliki tema. Contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjawab kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya tema cinta, pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari cinta dan konotasinya, dan seterusnya. Menentukan makna puisi. Makna atau biasa dikenal dengan amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Makna atau pesan dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca akan menemukan jumlah makna puisi berbeda dengan yang lain. Penjelasan. Intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman, imajinatif, dan perasaan penulis. Kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan makna. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasi komponen penting puisi. Memahami materi ini sangat penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Sekian dari saya, terima kasih. Adik-adik, demikian tadi presentasi dari teman-teman kalian, sangat mengasihkan. Dengan demikian, apa yang telah disampaikan oleh guru, mereka sudah memahaminya. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Demikian dari pembahasan dan pertemuan kita di sore, siang, dan malam hari ini. Semoga selalu dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.